Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah belewah, buah kueni, aya tangan, aya kaki. Sungguh cerah suasana hari ini, sebab abi tos ngagaduhan salaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para asatid wal ustadah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun ajengan Abdul Halim yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada Al Ustadz Ade Suherman SPDI nu kami antu-antu barokah doana. Wabil akhos kepada sadayana para ustadz wal ustadah yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Padaherang. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu, Bapak Iman Suwangsa Hendra Komara alias Bapak Deka, selaku Kuwu Padaherang beserta perangkatna, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sisa kemarin jadi pengantin anyar. Bapak Iman Suwangsa Hendra Komara alias Bapak Deka selaku Kuwu Padaherang beserta ketua tim penggerak PKK oge perangkatna, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, nu perangkat desa Padaherang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkah na pangkat menjadikan maslahat oge nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil bait yang arep bayari nyong, Ibu Solihah oge Ibu Oom Komariah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat janda kempling tapi hebatnya luar biasa. Fa insya Allah sodakoh Ibu Solihah, sodakoh Ibu Oom Komariah dina ayeuna mudah-mudahan menjadikan barokah, menjadikan Ibu Solihah, Ibu Oom Komariah imane tetep, ditetepakan Islame, ditambah ihsane, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma. Wabil akhos yang tengah berbahagia, pengantin khitan adik saya Ananda Yusuf Irman Hakim bin Indra Gunawan, Ananda Kevin Adriansah bin Samin. Saya mengucapkan selamat menempuh bentuk yang baru. Mudah-mudahan Ananda Yusuf Irfan Hakim dan Ananda Kevin Adriansah
karena kemarin Syawal telah dikhitankan, mudah-mudahan menjadi dzurriyyah yang soleh, dzurriyyah yang ahlul Quran, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Allahumma. Tak lupa kepada keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama, segenap organisasi keagamaan di Padaherang, bapak-bapak Linmas Banser yang kami hormati, tak lupa kepada Jamiah Simtudura Rebana yang kami banggakan, tak lupa kepada Karang Taruna Ikatan Remaja Oge Remaji Masjid di Padaherang yang kami banggakan, tak lupa kepada keluarga besar Ibu Solihah, keluarga besar Ibu Oom Komariah, dzurriyyah dari almarhumah Ibu Watiyah yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, dzurriyyah Ibu Watiyah diberikan kuat iman Islami dan diberikan rizki yang barokah. Allahumma. Wabil akhos kepada sadayana para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung, Mbah Putri, nu perawan-perawan muga-muga cepet ngagaduhan salaki, yang bujang-bujang cepet dapat istri, nu duda janda cepet dapat ganti, nu tua-tua moga-moga pada cepet, astagfirullah, cepet dapat rezeki enggal angkat haji, amin Allahumma. Yang masih nangtung berdiri ngadeg, moga-moga imanan nu jejeg, nu duduk calik lemprakan, mudah-mudahan yang kebagian senek ora kebagian jajan, mudah-mudahan kebagian kerohmatan, kebagian keimanan, kebagian pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipelat terakelet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada milu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, nanti pengajiannya tuntas suami saya jaluk diambung. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hapunten kepada Bapak Linmas yang lagi nantung, bisa sambil duduk, mangga calik Bapak. Iya, sambil duduk wae, duduk. Nah, tinggal duduk wae bingung. Jangan di atas Bapak, nutupin rai saya. Ya, kalau enggak di sini aja Pak, sini sebelah kiri wae. Sama nu rambutna gondrong. Mangga. Alhamdulillah. Pengajian dina ayuna sareng Ibu Salihah, Ibu Oom Komaria keluarga meriahnya luar biasa. Tepuk tangan dulu Bong buat panitianya. Sampai saya belum nanjak wae alhamdulillah China ya Allah cai herang. Kayak radiator. Alhamdulillah iya tilu wedang insyaallah tanda makmur keluarganya Ibu Salihah, Ibu Komaria keluarga. Allahumma. Ada satu ungkapan bahwa al-mahrumu man khurimal wasiata, saha orangna nu punya wasiat dan menjalankan wasiat, maka keduanya mendapatkan rahmat kasih sayang na Gusti. Ini Bu Solihah nanggap mumpuni nunggunya 3 tahun guys, dari tetangganya meteng babaran sampai meteng di. Kenapa kok sampai mau nunggu 3 tahun? Karena ternyata almarhumah Ibu Atiyah dulu pernah punya wasiat. Ngendikan bilang sama Ibu Solihah, waktu itu masih di luar negeri. Bilang ngucap, Solihah, ngesuk nek sampean ngagaduhan rejeki, tolong saya diundangin mumpuni. Lah Bu Solihah balik tanya, mumpuni tasaha mak? Mumpuni iku budak Cilacap nu hidung cilik plus tonggos pula. Tonggosnya ben setelah nikah nggak tonggos di. Alhamdulillah. Kenapa nggak tonggos? Karena dina-dina keramas.
Ternyata almarhumah Ibu Atiyah dulu sehari-harinya yang nemenin adalah video-video pengajiannya mumpuni. Sehingga ternyata Ibu Solihah sebagai sang putri berpikir bahwa ternyata iya wasiat saya. Sebab ternyata yang namanya nadar al-wadud dainun, janji adalah hutang. Namanya hutang wajib disarutangi. Dan ternyata nadar bukan sembarang utang, utangnya mah Gusti Allah. Maka nadar itu adalah satu hajat keinginan yang ketika dilaksanakan harus membawa kemanfaatan, harus membawa kesaenan, dan harus membawa manfaat. Tapi kalau nadar atau titipan wasiat kok membawa madorot, ngebawa dosa, apalagi sampai mengarah ke maksiat, maka itu namanya bukan nadar. Sebab dulu di tempat saya ayah Bu Solihah, budak kecil, budak lutik, kakak, emblak ketik, kakak, budak lutik. Ternyata dari kecilna sakit, wae entah sembuh-sembuh. Bapak nangucap budak dibawa berobat ke sana kemari entah sembuh-sembuh. Besok kalau kamu sunat, sunatnya sembuh, sakitnya juga sembuh. Saya nanggap mesin senso. Ibu tahu mesin senso tuh? Mesin geraji kayu. Sini nyebutnya naon? Oh, sarwa. Senso. Kakak sengso, oh sengso. Ternyata setelah anaknya disunatin, sunatnya sembuh, sakitnya ikut sembuh, alhamdulillah. Pas mau nanggap mesin senso, ternyata tetangganya negor. Kang, emang gak ada hiburan lain? Masa hajatan kok nanggap mesin senso? Akhirnya niatnya diurungkan, dan ternyata setelah niatnya diurungkan, anaknya sakit deh, malah parah pisan. Langsung dibawa ke IGD rumah sakit, ditungguin ibunya. Sang bapak langsung ke kantor balai desa minta surat izin nanggap mesin senso. Akhirnya betulan di rumah nanggap mesin senso, seharian nutup, sampai tetangga berbegen. Disepeker pula, lagi nggak disepeker aja serunya buanterai luar biasa. Ini disepeker seharian full. Akhirnya yang punya hajat nanggap mesin senso ngucap, lah katanya nadar itu al-wadud dainun, janji adalah hutang, ini saya sarutangin, ngapain pada protes? Dan ternyata inilah pentingnya kita sami ngaji biar tahu hukum. Jadi kalau ternyata nadar yang keucap terlanjur, hajat yang kurang saya, maka bisa dibayar kafarot, bayar denda. Kafarotnya ngapain? Bayar kifarotnya bisa ngasih makan kepada fakir miskin duafa, santunan anak yatim piatu, ataupun bisa disarutang, dibayar denda, bayar kafarotnya dengan cara nyaeta puasa. Puasana sakuatna, tapi kudu yakin. Contoh, ya Allah, saya nadar ketika anak saya ranking hiji, saya mau puasa 7 hari. Berarti selama 7 hari harus kudu nglakoni puasa. Karena puasa nadar adalah puasa wajib di luar bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan, kalau memang mau melaksanakan puasa nadar, ketika kok sanggupnya 7 hari, boleh 7 hari berturut-turut, boleh selang-seling diselani atau disepasi, tapi kudu harus melaksanakan sekitar 7 hari sesuai nadarnya. Enggak boleh puasa nadar itu niatnya setengah-setengah. Ya Allah, saya puasa 10 hari supaya anak saya bisa keterima di Akpol, tapi saya puasa 10 hari nek kuat sih. Udah nek
nek kuat tambah sih, nek kuat sih, itu kan nggak yakin. Jadi kudu yakin 7 hari ya kudu dilakonin 7 hari, 10 hari ya sesuai dengan ucapan nadarnya kudu 10 hari. Inilah pentingnya nadar supaya kita tahu yang tadinya hukumnya sunnah malik wajib, yang tadinya yang diinginkan adalah fardu kifayah malik jadi wajib. Jadi nggak boleh keinginan yang tadinya hukumnya fardu tapi ternyata kemudian langsung dinadarkan. Kayak contoh begini, ya Allah, kalau anak saya pulang dari Malaysia kok sehat, gak ada halangan satu apa, nanti saya mau sholat duhur 4 rakaat. Itu bukan nadar. Karena entah selamat gak selamat, yang namanya sholat duhur wajib dikerjakan 4 rakaat. Jadi nadar itu adalah satu keinginan yang hukum awalnya adalah sunnah atau fardu kifayah. Contoh, sodako itu hukumnya sunnah. Ya Allah, kalau anak saya ranking hiji di kelas nak, saya mau sodakoh kepada anak yatim 7 orang. Walaupun yang tadinya sodakoh hukumnya sunnah, tapi karena saya udah keucap jadi nadar, maka sodakohnya wajib kudu dilakoni. Atau fardu kifayah, itu satu amalia wajib yang dilakoni. Tapi kalau sudah ada yang lakoni terlebih dahulu, maka yang lain gugur kewajibannya. Contoh, ngebersihin masjid dari najis. Kemudian, tapi kalau sudah kucap jadi nadar, wajib dilakonin. Contoh nih, ya Allah, ibu saya ini lagi sakit keras. Nah ternyata saya masih di Malaysia. Koknya besok kalau ibu saya kok ternyata sudah kapundut oleh ngarsane Gusti Allah, saya yang nyolatin terlebih dahulu nih. Tapi ternyata masih di Malaysia, ibunya udah meninggal dunia. Maka ternyata ketika sampai di rumah kediaman sudah ada yang nyolatin, memang udah gugur kewajiban fardu kifayah, tapi nyolatin ibunya tetap wajib kudu dilakoni. Sebab itu diucap jadi nadar, wajib kudu dilakukan. Maka kita belajar dari Ibu Sholihah, kita belajar dari Ibu Atiyah. Senang ataupun gak senang tetap ngucapnya yang baik-baik. Ngesuk nek kue duwe rejeki, ya Ibu Atiyah almarhum pesannya begitu. Kalau kamu diberikan rejeki, rejeki kan gak melulu duit. Pulang dari Malaysia badannya sehat, rejeki enggak? Rejeki. Anak-anak saudara pada kumpul begini, rejeki enggak? Rejeki. Udah 3 tahun nunggu datangnya mumpuni baru sampai sini, rejeki enggak tuh? Rejeki plus buang rejeki. Ya saya dengar-dengar nanggap mumpuni modalnya banyak, modalnya seur nih, tumbuh kembang dalam waktu semalam. Dari panggungnya baik, ini rezekinya modalnya banyak. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, tendanya, rebananya, snacknya, mumpuni. Oke sorangan, oke sorangan. Betul Bu Sholihah, bagian saya seur sorangan. Subhanallah, ya jajal mengkotak titeni. Bukan dalam rangka hura-hura, bukan dalam rangka foya-foya. Karena ternyata sodakoh atas nama orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada yang namanya barang sia-sia. Apa dasarnya? Karena ternyata kula panjenengan sadayana ngawontenaken acara khaul sampai acara nelung dina, mitung dina, acara matang puluh, iku kabeh aya aturanna. Soalnya apa? Kita saking percayanya sama rahmatna Gusti Allah. Sebab kemarin di Belanda, bentar-bentar saya mau persetujuan dulu. Iya ngajinya kira-kira sampai jam sabaraha? Sampai jam 2 sore. Jam 2 sore berarti salat duhurnya 2:30. Subhanallah, kebiasaan orang Cilentah. Cilentah apa Cilentah? Cilentah. Kalau duhur ke asar ke maghriben,
Begini ya Bu ya, kalau antara saya sama nya kok susah, mohon dimaklumi Bu. Saya orang Jawa asli. Jadi punten pisan kalau bahasa Sundana itu belepotan pisan karena saya bukan darah Sunda, saya asli Jawa. Tapi dikit-dikit bisa, iya kan tukang ceramah. Kudu dikit-dikit bisa bayarannya gede. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nanti selesainya jam 2 sore. Subhanallah, saya naik jam 10, turunnya jam 2 sore, berarti ngajinya 4 jam. Subhanallah, orang pada heran geragas-geragas. Ngaji sampai 4 jam. Ayah Pak Kuwu yang mana Pak Kuwu? Nu pakai jas, pakai pecis. Subhanallah, saya hampir salah alamat. Lihat Pak Kuwu pakai jas, saya ngebatin, iya Kuwu apa pengantin sunat? Siapa Kuwu hatur nuhun pisan. Pak Kuwu udah berapa periode Pak Kuwu? Oh baru 1, pantesan masih kurus belum balik modal ya mah. Siap-siap. Hatur nuhun Pak Kuwu. Kersa hadir di hajat kami keluarga besar Ibu Solihah, Ibu Om Komariah. Emang di dia di Padaherang ayah Pak Kuwu mubalik ceramah sampai 4 jam ayah. Gak usah jadi provokator. Soalnya senyumnya Pak Kuwu juga mencurigakan. Dijawab ayah ngapusi mumpuni, dijawab te ayah takut dimarahin masyarakat. Ayah di sini Kiai ceramah 4 jam. Ayah, oh Kiai saha? Nyong, mumpuni ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Ya panas-panasan ikhlas. Sampai jam 2 sore ikhlas. Tuku aci, engko dingin sabar. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji hatena. Nah sekalian jadi backing vokal, jangan jadi baking soda, keringetan malah melar. Tuku peci, engko digit sabar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji badane lemu anake rolas. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, ini karena grup rebananya ngundang dari mana Bu Solihah? Oh ya, ini grup rebana dari ya alhamdulillah dari pondok pesantren. Ini karena semangat para santri, saya sabar dulu mangga. Jawabnya pinter pisan, entah usah repot-repot tapi ditampi. Saya suka nyawer santri supaya naon, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri toh Bu. Alhamdulillah. Nih sound system saya kasih dulu ya. Sound systemnya saya pisan loh, saya tahu jangan cuman operator. Bosnya mana bosnya? Oh sebelahnya ya Allah. Oh dibagi dua bos katanya begitu. Alhamdulillah semangat pisan dina ieu ngajina sampai jam 2 sore. Subhanallah, tenan naon gelangnya Bu Solihah stoknya masih akeh. Mana tenan naon Ibu. Dulu di dalam kitab namanya kitab agak lupa nih. Gara-gara pakai bahasa Sunda. Di dalam kitab namanya Fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ternyata dijelaskan bahwa ternyata Sayyidah Khadijah adalah janda
tapi janda sugih, janda su. Kayaknya Bu Solihah keturunan nih, janda sugih. Tapi maaf nih, jandanya Sayyidah Khadijah bukan sembarang janda. Sayyidah Khadijah janda 2 kali guys. Tapi disebut janda terhormat. Dan janda 2 kali kok janda terhormat? Muhun, karena janda ditinggal wafat. Mati kayak ayam boy, mati. Bener-bener ya, Cilenta ya bahasana kasar. Janda ditinggal wafat. Ternyata 2 kali nikah suaminya wafat, sedot terus. Akhirnya Sayyidah Khadijah banyak banget tuh joko-joko, bujang-bujang, perjaka pada ngelamar. Kenapa kok sampai bujang-bujang pada ngelamar? Ternyata di dalam kitab Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut Al-Kubra itu karena memang kekayaannya Sayyidah Khadijah diperkirakan 2/3-nya kota Mekah. Saking sugihnya guys, perjaga mana yang gak ngiler? Ayah janda sugih. Dan yang akhirnya Sayyidah Khadijah karena banyak yang lamar, tapi beliau juga dari keluarga terhormat, janda kaya raya, seorang saudagar pinter berdagang. Akhirnya Sayyidah Khadijah tiap hari berdoa sama Gusti Allah. Selama dia berdoa kepingin punya suami yang baik, punya suami yang sehat walafiat. Bahkan akhirnya Sayyidah Khadijah mengkhatamkan 3 kitab, Zabur, Taurat, Injil, bolak-balik dikhatamkan oleh Sayyidah Khadijah. Bukan sembarangan janda, cerdas banget. Orang selama masa idahnya aja mengkhatamkan 3 kitab sekaligus. Yang akhirnya doanya Sayyidah Khadijah, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Yang artinya, ya Allah, nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Dan itu hanya doanya Sayyidah Khadijah yang diijabah. Karena itu doa zaman sekarang sudah expired alias kadaluarsa. Jadi kalau janda solihah, ibu solihah, ibu Om Komariah doa begitu udah nggak diijabah, Bu. Kalau Bu solihah doanya, ya Allah, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim, nikahkanlah saya dengan seorang nabi, nabi yang mulia. Dapatnya duda namanya Warmad. Kan gak ada tuh sejarah Nabi Warmad. Doa itu udah expired. Disebut Sayyidah Khadijah Al-Kubra saking suginya sebagai seorang janda. Tapi kenapa, maaf nih, janda ditinggal wafat disebut janda terhormat? Sebab ternyata di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya surga, baru dibuka sedikit, tiba-tiba ayah numbulodos. What is ambulodos? Ambulodos is a nyelonong. What is a nyelonong? Nyelonong is a nyeruntul. Bahasa Korea Selatan. Nyeruntul. Cara sini naon? Kakak? Oh, nyeruduk. Nyeruduk itu mah nabrak tembok, nyeruduk tuh. Sapi nyeruduk pohon, itu namanya nyeruduk. Nyelonong itu mendahului, blodos itu mendahului. Nyeruntul itu tanpa izin langsung masuk baik. Blodos nyeruntul, sini naon? Sarwa. Sami nyerundul. Ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya surga, baru dibuka dikit, ternyata tiba-tiba ada yang nyeruntul. Sahanu nyeruntul? Yang nyeruntul adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kapale kasare kayak parutan kelapa.
nya eta seorang ibu rumah tangga yang kalau naik motor riting kanan belok na kiri. Bukan sembarang janda. Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah untuk anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara nyeruntul. Mantep gak tuh? Mantep, tapi kan janda. Paku di dia di Cilentah ayah janda apa seueur apa dikit? Oke. Subhanallah, yang paling hafal paku malah tukang ngapalin janda-janda nih begini paku. Tapi punten maaf Ibu Solihah, Ibu Om Komariah, ini saya menjelaskan ceritanya pun cerita yang hak. Yang batil saya sampaikan batil, yang hak saya sampaikan hak. Di riwayat hadis At-Tirmidzi memang keterangannya janda yang bisa nyelonong ke surga ketika Nabi baru buka pintunya surga adalah janda yang ditinggal wafat. Jadi kalau janda cerai, maaf, janda pisahan, janda pegatan, masuk surganya ya kudu ngantri kayak yang lain, nggak bisa nyeruntul. Soalnya begini, kalau janda cerai, janda pegatan, kan ada mantan suami, ada mantan istri tuh. Nah, yang namanya mantan suami, walaupun udah tidak ada tali ikatan nikah dengan mantan istrinya, wajib ngasih nafkah sama anak kandungnya. Begitu. Ataupun ada nih, janda ditinggal wafat tapi nikah deh, gak bisa masuk surganya nyeruntul, kudu ngantri. Kenapa? Karena pertanggungjawaban istri ngikut suami yang baru. Jadi masuk surganya kudu ngantri. Maka iya kenapa banyak pesantren kalau ibunya ditinggal wafat oleh Pak Kiai, Bu Nyai nggak nikah deh. Kenapa? Karena menganut hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi yang dimintai barokah adalah suami yang telah meninggal dunia sampai pertanggungjawabannya pun ngikut sama suami yang sudah almarhum. Jadi ibu-ibu sambil kipas-kipas di bawah pohon jeruk ngebatin. Ya Allah, enak banget ya masuk surga nyeruntul. Ya Allah, moga-moga suami saya cepat mati. Ngarang maning. Zaman sekarang cari duit susah. Maka jangan berdoa begitu, doakan saja suaminya yang imannya kuat, rezeki nanu halal, rezeki nanu berkah. Sebab maaf, zaman sekarang cari duit susah, nggak percaya tanya sama Ibu Solihah. Ibu Solihah saja selama-lamanya, sesuai nang luar negeri, buat apa? Ngangkat derajat keluarga. Insya Allah rezekinya Ibu janda Solihah ini. Bu Solihah ini janda yang Masya Allah, kalau orang statusnya udah janda, baik janda cerai ataupun janda ditinggal mati, orang kuat dikuat-kuat nah. Gagas LPG kuat, dadane gendeng bocor pinter, nanjak wit kelapa hebat sampai kesang berembledek be urip. Kesang berembledek be masih hirup. Kunaon? Karena memang memikirkan bagaimana nafkah untuk keluarganya. Itu yang namanya janda. Maka mudah-mudahan Ibu Solihah, Ibu Om Komariah, kalau toh kepingin punya suami deui, pingin punya suami deui enggak? Oh pingin ya Allah. Dari senyumnya masih mencurigakan. Ya, yang terpenting adalah cari suami zaman sekarang yang bisa menerima keadaan. Kalau zaman sekarang suami banyak kriteria, milih istri kok yang glowing, yang putih, yang langsing, ya nikah aja sama bihun. Cantik itu relatif. Makanya kalau udah janda begini, insya Allah kalau milih suami malah lebih hati-hati. Karena jadi pengantin boleh seneng, tapi nggak boleh seneng pengantenan. Saya titip pesen, gayanya baru pengantin kemarin aja titip pesen. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut deh. Emang cuman janda doang yang ditinggal wafat kemudian bisa manjing surga dengan cara nyeruntul? Jangan salah,
seorang suami yang amat sangat setia pun dapat berkah ketika sampai ngasih nafkah kepada almarhumah istrinya walaupun istrinya sudah wafat. Keterangannya dijelaskan di dalam kitab Hilyatul Aulia. Dulu ada seorang sahabat udah sepuh, udah kakek-kakek. Ternyata sahabat yang kakek-kakek iya didatengin Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mau melaksanakan haji wada. Ternyata kakek yang sudah sepuh ini adalah seorang sahabat yang kaya raya, punya nadar ketika kepanggil Kanjeng Nabi ingin memberikan seluruh hartanya kepada Kanjeng Nabi. Maka ketika didatengin Kanjeng Nabi, sang kakek sahabat sepuh ia langsung bilang, "Ya Allah, ya Rahman, alhamdulillah, senang pisan saya kedatangan Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ente nyangka abi kedatangan sampean ya Rasulullah. Jadi sekalian saya bilang, ayah nadar abi kalau saya kedatangan jenengan ya Rasulullah, maka harta yang saya miliki akan saya pasrahkan kabeh kepada jenengan ya Rasulullah." Kalau Kanjeng Nabi sifatnya kayak mumpuni, kayak jenengan semua, jelas diterima. Orang itu nadar seluruh hartanya lagi. Aduh, saya terima sampai tangan dua saya maju kabeh. Tapi ternyata jawabnya Kanjeng Nabi, bentar dulu mbah, kok malah semua harta mau dipasrahkan ke saya? Jenengan masih punya anak apa enggak? Alhamdulillah, yang Nabi, anak saya hiji wadon, tos nikah kemarin dibawa ke Temanggung. Walaupun saya punya anak, dua anak wadon, mesti harapan melu suami nih ngikut laki nyanjeng Nabi. Oh lah, jenengan itu istrinya kemana? Alhamdulillah, istri saya tos plesir ke Sukabumi te Bali-Bali. Wis maring Sukabumi ora gelem Bali, alias ke liang lahat teng kuburan. Lah, kalau hartanya sampai diberikan kepada saya kabeh, iku kurang tepat walaupun nadar. Soalnya walaupun istri jenengan sudah sedok wafat, maka tetap jenengan ngasih nafkah sama istri. Alah, wis mati dan yang dinafkah, mending saya cari gadis deui. Loh, ini kan tadi jenengan bilang katanya nadar kepengin ngasih hartanya kabeh ke saya. Tapi ternyata istrinya jenengan walaupun sudah almarhumah tetap suami ngasih nafkah dengan cara setiap jenengan bersodakoh atas namakanlah istrinya panjenengan walaupun sudah jadi almarhumah. Itu namanya nafkah kepada istri walaupun istrinya udah wafat. Jadi gak ada barang sia-sia. Ini sampai dijelaskan walaupun istri udah meninggal tetap dinafkahi sama suami yang masih hidup di dunia dengan cara kalau bersodakoh di atas namakan almarhumah istrinya. Berarti kan Kanjeng Nabi mengajarkan yang namanya setia. Wong almarhumah istrinya dikubur aja masih suaminya mengatasnamakan sodakoh untuk sang istri. Kadang-kadang kan namanya wong lanang ora kuat kayak wong wadon. Bu Solihah janda berapa tahun kuat dewekan sorangan. Tapi namanya suami, namanya laki, Pak Bu, ya Allah. Istrinya meninggal, jangankan nunggu 6 bulan. Kuburannya masih basah, jodang lirik istri tetangga. Paku langsung senyum-senyum. Jadi nggak ada yang namanya sodako atas nama almarhumah kemudian sia-sia, nggak ada. Maka ini adalah konsep saking percayanya kepada rahmatna Gusti. Sebab kemarin di Belanda ada namanya mantan Perdana Menterinya namanya Dries van Agete. Usianya 93 tahun bersama istrinya. Penyakitan tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai stres dia putus asa, akhirnya memutuskan untuk melakukan eutanasia. Apaan tuh eutanasia? Suntik mati tapi legal.
dibolehkan dan pakai undang-undang di negara maju. Ada sekitar 10 negara maju yang membolehkan suntik mati legal, bukan ilegal, legal. Di antaranya Belanda, Texas, Swiss, Selandia Baru. Selandia Baru itu dari Cilentah itu lurus ke utara sampai pasar pada Herang. Di perempatan itu belok kiri ada bakul namanya tukang jagal sapi. Nah sebelahnya tuh Selandia Baru. Ya sampean nurut baik saya. Dan ternyata Belanda termasuk negara yang membolehkan suntik mati, bahkan mantan Perdana Menterinya sampai melakukan eutanasia. Kemarin tuh project rame di media sosial, sekelas Perdana Menteri sampai melakukan eutanasia mawon bersama istrinya bareng-bareng. Alasannya apa negara maju kok membolehkan bunuh diri legal? Alasannya pertama, katanya mati bermartabat. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, alasannya biar nggak ngerepotin anak dan keluarganya. Kalau kok prinsip negara maju begitu, kalah sama orang Cilentah. Kenapa kalah sama orang Cilentah? Orang pada herang baik, tukang tandur anaknya pitu, anaknya 7 jadi wong kabeh, nggak ada nu jadi kambing. Tukang deres anaknya 8 jadi wong kabeh, nggak ada yang jadi embe. Lah namanya tukang deres paling hasilnya sehari gede-gedenya 50.000 kadang jarang. Mau anaknya 8 disuruh mondok dan sekolah kabeh, biaya enggak tuh? Biaya, tapi saking percayanya kepada rahmatna Gusti Allah, anaknya petani bisa jadi kuwu, anak petani bisa jadi kiai, anak petani bisa jadi bupati. Bahkan tetangga saya anaknya tukang ngasag. Tahu tukang ngasag enggak? Cari sisa itu gepyokan pari pantun beas. Dari sini nyebutnya naon? Mulung. Baru kali ini nih Pak Kuwu nyolot. Sampai debat sama warganya gara-gara mulung. Cara di tempat saya itu ngangsag. Ngangsag itu nyari sisa dari pari yang baru dikepiok itu. Mulung sini. Mungut. Ngasal. Pokoknya begitulah. Gara-gara mulung berbeda debat. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Bukan kita paling menang-menangan itu enggak, tapi justru kita akhirnya tahu dengan berbagai macam bahasa. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat toleransi di Indonesia. No keprok utangna lunas kabeh. Yang minyak keras ketara utangna seueur. Mudah-mudahan rezeki nanu barokah. Ternyata di Indonesia walaupun kita bukan negara Islam, tapi kebanyakan dan mayoritas penduduk Indonesia adalah agamanya Islam. Kita percaya dengan ngendikannya Allah bahwa orang yang bunuh diri, orang yang suntik mati, baik legal ataupun ilegal, namanya aisu rahmatillah, mutus rahmatna Gusti. Nggak percaya dina ngisuk temen. Yang namanya hidup iya bu, Masya Allah. Tengu wae, tahu tengu ente? Tengu itu apa ya sini nyambutnya? Tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Sini nyebutnya tongok. Tongok, tongok. Tongok. Nu beureum warnana. Tongok. Tongok. Tongok, tongok. Hewan sebegitu kecil, Cilacap ngerti tongok, sampai di Sunda sini juga ngerti tongok. Berarti kan tongoknya seueur. Kalau seueur berarti kan tongoknya punya anak. Kalau tongoknya punya anak berarti kan tongoknya hamil meteng. Kalau beteng beteng meteng berarti kan ayah tongok
lanang ayat tongok wadon. Kalau ayat tongok lanang ayat tongok wadon, mungkin ayat tongok gelem selingkuh. Nah kita kan nggak tahu dunia pertongokan. Om pating selempet di ketiak, lah hidup di ketiak pating selempet nyelesep laku hirup. Kalau hirup berarti kan napas, kalau napas berarti dia makan, kalau makan berarti dia punya rezeki. Ya Allah, sampai tongok hidup di ketiak wae nggak kelewatan dapat rezeki di jatah mah Gusti Allah. Betul? Masa yang Perdana Menteri malah kepingin suntik mati, berarti kalah sama tongok. Kalau ngakunya suntik mati menurut negara maju adalah mati bermartabat, kalah sama Ibu Solihah. Kenapa kalah sama Ibu Solihah? Nih maaf nih, kalau mati bermartabat modelnya model orang Islam dong. Soalnya apa? Kalau di tempat saya Bu Solihah baru ditinggal wafat sama keluarga itu, kita keluarga yang masih hidup mengadakan namanya selamatan kenduri, namanya sahur tanah. Bentar dulu, sabar. Ini saya ngomong cara orang Cilacap, nyebutnya sahur tanah. Saya belum tanya mas sampean, langsung nantang perkara. Mana tadi yang nyolot? Pengajian malah ngajak pas ya. Assalamualaikum. Di tempat saya Cilacap namanya sahur tanah. Di sini nyebutnya. Nah begitu kan asik adem. Belum juga saya tanya jenengan udah nyolot. Sur tanah. Nyusur tanah. Nyusur tanah. Nyusur tanuh. Kalau di daerah Brebes, Tegal, Pemalang, di sana nyebutnya buka tanah, tutup tanah. Daerah Kudus, Pati, Demak, Jawa Tengah, di sana bedah bumi. Di Cilacap sahur tanah, di sini nyusur tanah. Kan biasanya bikin tumpeng tuh, ya enggak? Kalau di tempat saya nyusur tanah itu bikin tumpeng sama ayam ingkung. Di sini saruan tuh, ente ya tahlilan, tawasul, baca yasin, kemudian baca Quran, sama bikin makanan namanya tumpeng sama ayam ingkung. Tumpeng itu hanya menggambarkan isaroh saja Bu. Tumpeng iya supaya kita yang hidup di muka bumi satu tujuannya. Tumpeng kan pucuknya habang hadapnya ke atas. Kita hidup di bumi ini satu tujuan menghadap golet ridona Gusti. Kok ada ayam ingkung? Kalau di tempat saya ayam ingkung itu ayam yang sampai anak sikilnya ditekuk. Sini ayah bekakak. Ayam bekakak sikilnya kakinya ditekuk apa selonjor. Diikat, ditaleni Pak Kubu. Tenanaun ini hanya menggambarkan ayam bekakak ataupun ayam ingkung yang kakinya diikat ataupun kakinya ditekuk, menggambarkan orang yang sujud kepada Gusti Allah. Hari ini ayam ingkung, ayam bekakak, tumpeng diganti mentahan kalau acara nyusur tanah. Seperti diganti sembako, ayam beras mentah, kecap, saus, sarimi ya Bu. Sampai telurnya telur mentah, betul. Apa boleh? Boleh. Karena yang terpenting ngendikanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa ahli waris yang masih hidup mengadakan acara nyusur tanah, artinya sodakuan Bu. Walaupun mateng tumpengnya atau ayam bekakaknya ataupun sekarang diganti mentahan, itu diniatkan sodakoh. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kalau kita yang ahli waris mengadakan sodakohan di malam pertama, maka yang di alam kubur dapat kenikmatan sampai dina ketelukna, sampai dina ketilu Bu. Kemudian kita ada acara selamatan cara Cilacap nelung dina.
Sini naon? Sarwa. Kalau kita mengadakan sodako nelung dina, yang dalam kubur dapat kenikmatan sampai hari ke-7. Kita mengadakan acara mitung dina, yang dalam kubur dapat kenikmatan sampai hari ke-40. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjut di Durratun Nasihin, acara matang puluh nyatus. Belum mendak dulu, mendak hiji, mendak dua, nyewu, sampai acara haul. Bukan acaranya orang Hindu, punten, bukan acaranya orang Buddha, tapi ini diniatkan dalam rangka birrul walidaini, ahli waris memuliakan orang tuanya walaupun orang tuanya udah wafat. Bayangin, orang tuanya udah wafat, lah kok anaknya masih ngadain sodakoan? Kan itu yang namanya mati bermartabat. Orangnya sudah nggak ada, tapi kemanfaatannya masih dirasakan sama yang hidup. Itu mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat kita umat Islam. Berarti kalah orang-orang negara maju yang mengatasnamakan suntik mati legal adalah mati bermartabat. Kalah sama konsep kita. Jadi acara nyaur tanah, nyusur tanah. Kayak orang Malaysia jadinya. Nyusur tanah. Acara Cilacap sahur tanah, sini nyusur tanah. Bukan acaranya orang Hindu. Karena ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahna malam adalah malam pertama. Ini dalam banget ngendikane Imam Al-Ghazali. Saenak-enaknya malam adalah malam pertama. Malam pertamanya pengantin anyar. Bentar, Pakku, keprok maksudnya naon? Pakku pinter, saya ngikut warga. Begini, saya gimana? Iya, Pakku kepingin nikah deui katanya. Gara-gara mumpuni nikah kemarin viral banget. Ya pada kondangan apa enggak kata Pak saya? Kondangan online. Iya, soalnya saya nggak ngundang jenengan, takutnya di tempat saya sampai ngentek-ngentek nabu. Gak ada rata undang, bercanda guyonan. Kondangannya online. Iya, nggak kondangan kabeh. Soalnya ngapunten pisan, memang saya hajat besar-besaran kemarin, ya Allah nggak balik modal. Nih. Zaman sekarang namanya hajat itu jangan diniatin cari bati, cari untung, nggak usah. Pokoknya namanya hajat, entah kecil entah besar-besaran, pasti buat omongan orang, betul. Jadi kalau Anda punya hajat, niatkanlah ikramud dhaif. Saya ulang. Oi, budak nasaha ya nangis. Ya, benar-benar. Oh ya, budaknya yang jilbab merah, jilbab warna tongok. Ya sampai dibingkem sama ibunya. Aduh bingkem. Ya. Namanya bocah begitu tenanawan adek. Iya, ya monggo. Anak-anak kita yang pada diajak pengajian hari ini, mudah-mudahan jadi dzurriyyah yang soleh-solehah, dzurriyyah yang ahlul Quran, ahlul ibadah, bisa qurrata ayun, nyelamatin orang tua dunia akhirat ya Allahumma. Bu, lanjut tadi sampai mana ya? Pengantin baru di dalam kamar, ya Allah, entut bae baunya nanas. Kemarin udah nyicipin saya, ternyata malam pertama grogi banget Bu. Saking groginya pating kerembut rasane. Akhirnya jebule mules weteng karena grogi kepingin kentut. Tapi saya pikir masa baru ketemu malah kentut-kentutan. Akhirnya saya kimput-kimput tuh entut. Ternyata entut kalau dikimput nggak bisa diajak kompromi. Malah bunyinya panjang. Tit. Tapi suami saya ngejawab, manis. Betul tuh, pengantin baru kentut baunya nanas. Beda sama pengantin butut. Apalagi bututan pengantin di dalam kamar Mbak Putri kepentut,
Baki jawab, habis mangan badrang apa? Di dalam kamar saya kemarin kesandung karpet. Saya yang kesandung karpet, suami saya yang kaget. Aduh deh, nu sakit nu mana? Ya wong sakit jempolna yang dilus-lus bokongna. Beda mah bututan penganten. Di dalam kamar kesandung karpet, baki jawab matane. Seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sasusah-susahna malam adalah malam pertama, kata Imam Al-Ghazali. Malam pertama siapa yang susah? Malam pertamanya mayit di dalam kuburan. Ya Allah, gelapnya enggak karu-karuan. Bayangin, luangan cuma 2 kali 1 meter, Bu. Udah gelap, enggak ada teman, enggak ada sahabat. Bingung mau tanya siapa. Maka inilah kenapa dijelaskan di dalam I'anatul Talibin, kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin. Surat naon Ibu? Surat Yasin. Karena menurut kitab I'anatul Talibin, surat Yasin dibacakan di sebelahnya orang yang sedang sakaratul maut, maka setiap satu hurufnya akan mendatangkan 10.000 malaikat. Bayangin tuh, di Yasin itu sekitar 3.000 huruf. Kali 10.000 udah berapa juta yang namanya malaikat turun kalau ahli warisnya bacain surat Yasin. Berarti kan ini konsepnya Kanjeng Nabi. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau orang sudah meninggal dunia, putus kabeh ngamale, udah enggak ada kegiatan lagi. Maka yang tidak putus dari mayit ini adalah 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, yang sedang diharapkan oleh Ibu Solihah dan Ibu Oom Komariah, punya anak yang waladun solihun, anak-anak yang soleh. Dan anak soleh itu ya diantaranya bisa kirim doa kepada orang tuanya. Maaf nih, orang tua hiji bisa ngrumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngrumat orang tua hiji, betul? Ada orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan besarnya, tapi ada anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni mengharapkan kapan. Astagfirullahaladzim, dia boleh wong Cilenta modelnya begitu. Kalau Bu Solihah hari ini mungkin agak menyayat hati karena putra semata wayangnya telah wafat meninggal dunia. Tenanaon Bu Solihah, semua ada ganjarannya. In ahsantum li anfusikum. Orang nanam baik mesti panennya juga baik. Allahumma. Udah diakikoh dulu almarhum anak udah. Nah, ini udah bener nih. Walaupun anak yang sudah meninggal wafat sedoko tetap diakikoh, maka justru barokah akikoh itu akan berubah jadi syafaat dan akan menyelamatkan orang tuanya karena telah mengakikoh anak walaupun anaknya sudah meninggal dunia. Soalnya yang namanya walimatul akikoh itu adalah sunnah yang berkaitan dengan waktu. Jadi anak yang baru lahir ketika 7 hari dikasih nama, dipotong rambutnya, dan dikasihkannya namanya sesembelian kurban atau disebut akikoh itu tadi. Dan ternyata kalau anaknya kok non sewu belum diakikoh, walaupun udah gede, berarti sama saja orang tua belum nebus anaknya di dalam pegadaian. Jadi maaf nih, kadang ada anak nakal banget ngomongin susah. Mungkin karena belum diakikoh, gitu Ibu. Kok sudah diakikoh ternyata anaknya masih nakal, berarti orang tuanya nggak ada habis-habisnya untuk mendidik anaknya dan mengarahkan putra-putri nih. Lah kalau mumpuni orang tuanya ketika si anak lahir 7 hari belum mampu, anak laki-laki 2 ekor hewan sesembelian, kemudian anak perempuan 1 ekor sesembelian, kalau belum mampu bagaimana? Dicicil boleh. Contoh ya, anaknya lahir laki-laki nih, ternyata kan kambingnya kudu 2, tapi mampunya baru 1, maka
sesembelihlah itu walaupun 1 ekor kambing, nanti bilang sama Pak Ustadznya, tolong sampaikan ke masyarakat, anak saya yang lahir laki-laki, tapi saya baru mampu 1 ekor kambing dan saya akan nabung lagi untuk 1 ekor kambing berikutnya. Islam itu sefleksibel itu dan tidak pernah memberatkan kepada umatnya. Lah mumpuni sampai orang tua saya meninggal dunia saya belum akikoh, maka bagaimana? Maka boleh seorang anak yang telah sukses membeli hewan sesembelian untuk akikoh dirinya sendiri, pakai duit sendiri, tapi tetap di atas namakan orang tua yang mengakikoh anaknya. Begitu. Jadi nggak ada barang sia-sia. Soalnya kemarin tetangga saya ada yang ngucap, wis perawan, wis rumah tangganan udah punya anak baru diakikoh. Ya sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Karena yang namanya akikoh itu terkait dengan waktu. Nih mumpung masih bulan Dzulqa'dah, apalagi ini mendekati bulan Dzulhijjah, mesti di masyarakat ngucap lah belum akikoh jadi belum kurban. Kalau akikoh sama kurban itu ndak ada sangkut pautnya. Terkecuali begini nih, jenengan belum diakikoh nih, ternyata mau akikoh mepet hari raya Idul Adha, maka lebih mengutamakan kurban yang buat Idul Adha, bisa akikoh lagi umpamanya nih ngumpulin dana buat akikoh diri sendiri. Itu begitu Bu. Jadi nggak ada bahasa kalau belum akikoh nggak bisa kurban, itu mboten. Tapi lebih utama akikoh terlebih dahulu, kurbannya bisa nanti di tahun yang akan datang. Cuma memang kita kan nggak tahu hari besok. Jadi nggak ada sangkut pautnya kalau belum akikoh terus kemudian nggak bisa kurban, niku mboten. Tapi lebih utama akikohnya terlebih dahulu baru dikerjakan kurban Idul Adhanya. Soalnya biasanya mesti ada di masyarakat begitu tanyanya, kalau belum akikoh boleh kurban apa enggak? Namanya orang zaman dulu kadang-kadang ditanya, saya udah akikoh apa belum sih? Namanya orang tua udah wafat meninggal dunia nggak bisa ditanyain. Maka monggo utamakan dulu yang akikoh, kemudian baru kurbannya. Mudah-mudahan ibadah kula panjang sadayana besok di bulan Dzulhijjah, baik yang melaksanakan haji atau kita yang di tanah Indonesia, semua amal ibadah diterima oleh Gusti Allah di bulan yang agung, yaitu bulan Dzulqa'dah plus bulan Dzulhijjah ini. Amin Allahumma. Karena Gusti Allah mengatakan ketika akan di dalam Al-Quran 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ayat 4 bulan nu istimewa. Yaitu yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah sorangan. Yang 3 gandengan, nih yang kita lagi lakoni bulan iya. Nah, nyaeta bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga nyambung masih besok bulan Muharram. Ini 3 bulan yang istimewa yang gandengan. Lah yang misah sorangan nyaeta bulan Ramadan, Rajab. Udah salah nyolot. Kalau Ramadan sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan, a'doma minahu, agung di atas agung ketimbang bulan yang lain. Tapi kalau 4 bulan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ini yang nyambung, yang 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang misalnya eta bulan Rajab, Ramadan. Pak Ustadz, kalau di dia ngapunten ajengan, kalau di dia di Sunda itu nyebut Rajab itu Rajab apa Rejab? Rajab. Wah, Rajab. Pantesan saya ngomong jawabannya Madon. Bulan Rajab termasuk bulan istimewa. Maka bulan Dzulqa'dah ini kita isi kegiatan ngaji. Ini adalah dalam rangka memuliakan bulan yang mulia. Mudah-mudahan entuk berkah mulianya oge. Amin Allahumma. Ternyata kalau manusia meninggal dunia putus kabeh ngamale kecuali 3 perkara, dan ini yang sedang diusahakan oleh Ibu Solihah. Beliau kepingin sesuai dengan namanya, nyata jadi anak nusolihah, tetap birrul walidain walaupun almarhumah ibunya sudah di alam barzah. Maka ternyata baca Yasin adalah di sebelahnya orang yang sakaratul maut mendatangkan 10.000 malaikat ketika satu bacanya.
Apalagi 3.000 malaikat, wah banyaknya bagaimana tuh dikali 10.000. Maka kula panjenengan sadaya, nah iya pentingnya ngaos, pentingnya ngaji. Soalnya ternyata dijelaskan kalau orang sedang sakaratul maut, dia kedatangan 2 malaikat. Siapa malaikat ini? Bukan 2 malaikat, 2 makhluk. 2 makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Malaikat amal adalah malaikat yang ketika kita sholat, melakukan sodako, kita zakat, kita haji, ini berubah jadi malaikat. Namanya malaikat amal. Tapi muncul satu lagi makhluk, namanya iblis, setan. Setan sengaja datang di sebelah orang sedang sakaratul maut dan merongrong telinganya orang yang sedang sakaratul maut. Jadi inilah pentingnya ketika kita punya anak yang ngaos bisa ngaji, ada orang sakaratul maut, kita bacakan surat Yasin di sebelahnya. Dalam orang menjadi benteng, jadi tameng talinganya orang yang sedang sakaratul maut supaya tidak dirongrong oleh setan itu tadi. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, repot di anaknya nggak bisa ngaji, ibunya sakaratul maut malah bikin story. Kebanyakan zaman sekarang begitu, dikubur bikin story, yasinan bikin story. Padahal yang dalam kubur lagi nungguin nih si anak baca Yasin. Tapi gimana anak mau nyandak, ngaji juga enggak. Akhirnya baca Yasinnya ketika orang tua udah di kuburan. Itu juga karena enggak ngaji. Yang dibaca bukan huruf hijaiyahnya, yang dibaca tulisan Latinnya. Bawa buku Yasin di sebelah kuburan sambil maca tulisan Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Gara-gara nggak bisa baca tulisan Arabnya, yang dibaca tulisan Latinnya. Ya-nya itu kan panjang, jadi A-nya double. Dibacanya jadi ya asin. Yang di kuburannya nyengir-nyengir. Keasinan. Gara-gara anaknya nggak pernah ngaos. Sama mubaleho nggak bahasa. Bahasanya nggak lemes. Kita supaya ngaos, supaya ngaji, supaya minimal bisa jadi anak yang bisa tawasul kirim doa kepada orang tuanya. Maka kula panjenengan sadaya, nah kalau sudah ditinggal wafat oleh orang tua baru kerasa. Sebab di dalam kitab Sulamut Taufik, iya ngajinya apa jam 2 sore kan? Iya cuma tanya bungkul, memastikan kepada jenengan sadaya. Nah di dalam Sulamut Taufik dijelaskan di dalam saranya, kalau orang tuanya wafat meninggal dunia, kau masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah bunghar, sugih, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Saya pindah sebelah kiri biar denger kabeh. Sebelah kiri di bawah pohon cau. Itu cau, iya cai. Cai herang. Sebenarnya saya wedang susu juga doyan Bu Solihah. Cuma Bu Solihah wae itu pengertian. Bercanda Ibu, saya suka bercanda. Saya nggak pernah minum susu putih, malah terakhir itu dulu pas umur 2 tahun Bu, saya minum susu ASI langsung, malah sampai detik hari ini saya nggak doyan minum susu putih. Kenapa? Karena dari kecil nggak pernah dikasih susu putih sama ibu saya. Namanya orang nggak punya, minumnya cuma air putih, bayar beli sumur Bu. Jadi sampai detik hari ini nggak doyan minum air susu putih. Nggak apa-apa lah. Namanya juga perjuangan. Ya alhamdulillah sekarang minta apa wae juga dikasih sama Bu Salihah. Tenang wae, gelangnya masih akeh. No di handapon cau. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Itu kebagian. Makanya ikut urunan. Bu, ini penting pisan, namanya budak orang tua. Ya walaupun orang tua terkadang sama kita, yang namanya pendidikan orang tua kan masing-masing. Tapi di dalam Sulamut Taufik, kalau orang tuanya wafat kok masih ninggal utang,
Baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya cepat-cepat dibagi, maka ahli warisnya sama halnya makan duit riba. Saya menyampaikan ini karena anak-anak zaman sekarang ini tahunya dan hanya ngertinya kalau orang tua mati ya warisan dibagi. Ayo orang sini begitu. Ayo. Hanya gara-gara rebutan warisan sama saudara kandung kepapasan di jalan plengos-plengosan. Hanya gara-gara rebutan warisan sama saudara kandung tahunan sampai nggak saling sapa. Ada? Ayo orang nah. Angkat hari yuk. Mana orang nah? Jilbabnya warna naon? Warna hidung. Siapa ngarani saya? Maka dari itu keterangan di dalam Sulamut Taufik, kalau orang tuanya sugih, halo, orang tuanya pernah sugih, sugih itu gimana sih? Sugih begini nih, belanja sehari itu buat beli gas LPG, buat nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, beli beas, sama beli skincare. Pokoknya satu hari itu jatah belanja 500.000. Oh kebanyakan lah. Sini berapa emang? Berapa? 50.000. Wong wadon kene nggak bisa diajak kompromi. Saya bisa ngucap 500.000 biar jatah belanjanya sampai ditambahi. Ih, orang pengertian pisan sampean. Ulangi. Ya udah nih, udah jujur nih. Sehari 50.000 cukup. Untuk 100-nya. Nah 100.000 dalam sehari nih buat belanja kebutuhan dapur sama ngasih sangu bekal buat anak sekolah, dan ternyata dikali 30.000 berarti sama dengan 300 berapa? 3 juta 3 juta dalam waktu 1 bulan. Berarti kalau ada bapak-bapak di desa pada heran 1 bulan gajinya lebih dari 3 juta, itu namanya disebut sugih. Paham gak? Jadi kalau kebutuhan pokok dalam 1 bulan ternyata 3 juta, tapi ternyata memang suami gajinya lebih dari 3 juta, itu disebut sugih. Contohnya Pak Kuwu, sugih. Gaji jadiku sebulan sabaraha, Bu? Rahasia. Saya dengar kabar ini. Kuwu pada Herang itu senang banget sama anak yatim. Jadi setiap menerima gaji gak diterima sendiri, tapi langsung diberikan kepada anak yatim, nyaeta istrinya sendiri. Jadi nggak nerima langsung nih. Jadi punten-punten Paku, ini agak privacy sih, tapi ya masyarakat boleh tahu lah. Jadi Kuwu itu kan memang modal sendiri ya Pak. Kan karena bukan PNS kalau Kuwu itu. Jadi memang ada gaji, ada bengkok. Dan saya mengucapkan selamat Pak Kuwu dapat tambahan waktu nih 2 tahun. Yang harusnya 6 jadi 2. Udah jadi 8 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Oh ya, tepuk tangan dulu dong. Selamat Pak Kuwu dan kuwu-kuwu seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan ditambahkannya waktu buat Kuwu menjabat bisa membangun masyarakatnya. Soalnya apa? Waktunya udah lama nih. Betul ya Pak Kuwu? Soalnya ini berarti balik lagi ke zaman dulu. Peraturan baru kan cuma 6 tahun. Ini balik lagi ke zaman dulu, karena memang Kuwu modal sendiri, ketimbang bolak-balik modal, maka dikasih perpanjangan waktu sampai 8 tahun. Mudah-mudahan bisa amanah, bisa jadi yang adil, yang bisa membawa manfaat. Amin Allahumma. Nah, gajinya berapa? 5 juta guys, ketambahan sawah bengkok. Sugi enggak? Sugi. Wong tadi kan 100.000 sehari cukup. Ya buat beli bubur dapur lah. Dalam 1 bulan berarti kan 3 juta. Jadi kalau ada penghasilan bapak-bapak lebih dari 3 juta, itu disebut
Kau kita sugih guys, tapi tanggung jawabnya gede baku. Wong sugih sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Tapi pernah sugih belum berangkat haji, maka supaya warisannya dibagi, maka ahli waris harus bermusyawarah dulu nih sama anak-anak saudara semua, supaya warisannya sebelum dibagi diambil dulu duit dana untuk berangkat membadalkan haji orang tuanya, baru warisannya dibagi. Jadi diambil dulu nih duit yang buat badal haji untuk almarhum almarhumah orang tuanya. Pernah sugih sih, baru warisannya dibagi. Yang selama ini kita nggak tahu kan, warisannya dulu dibagi, baru badal haji orang tuanya. Kalau keterangan di dalam Sulamu Taufik, harus mengambil dana untuk badal haji terlebih dahulu, baru warisannya dibagi. Tapi khusus loh buat almarhum almarhumah yang pernah sugih waktu hidupnya. Kalau non sewune enggak sugih, ya warisan apa yang mau dibagi? Sugih ora. Jadi ini keterangan yang memang penting pisan buat kita anak-anak yang ingin birrul walidain. Jadi walaupun orang tuanya udah wafat, kita tetap birrul walidain dengan cara kita memastikan haknya orang tua terselesaikan semua dalam dunia ini. Jangankan sampai utang duit, wong utang wasiat aja kudu dilakoni seperti dina ieu. Ternyata Ibu Solihah sedang melaksanakan utang beliau almarhumah. Kelihatannya memang bukan utang, tapi titipnya pesan. Besok kalau ada rezeki tolong nanggap mumpuni. Nah pengajian kan saya. Nah ini termasuk wasiat. Jadi kalau ada orang yang sudah sakit-sakitan, jangan ditunggu warisannya, tapi ditunggu wasiatnya. Sebab tadi di awal saya ngucap ada satu ungkapan, al-mahrumu man khurimal wasiata. Orang yang punya wasiat dan orang yang melaksanakan wasiat, maka dua-duanya mendapatkan kasih sayangnya Gusti. Allah ngendikaaken fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal manusia, gak bisa diundur, gak bisa dimajukan walaupun cuma sesaat. Maka Allah akan mencabut nyawa kita sesuai kebiasaannya. Maka kita dianjurkan untuk mengistiqomahkan amal yang baik, supaya ketika kita diambil pun dalam keadaan yang baik. Karena kan kita nggak tahu kapan matinya. Makanya kita disuruh menjalankan yang sae-sae, supaya kita karena nggak ketahuan kita kapan sedone matinya kita, maka ketika sudah punya kebiasaan yang baik, mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dengan keadaan yang baik. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong tos jam sabaraha ieu? Kah? Jam 10? Iya Allah, mata aku rapi cek ya Bu. Ditakoni bener-bener kok ya. Jam 10. Orang saya naik juga tadi persis salam jam 10. Ya ternyata sudah jam setengah 12. Cukup ya? Belum cukup? Nanggap dewek. Saya tadi udah bilang sama Ibu Solihah, Ibu, saya ingin acaranya pokoknya besok steril, acaranya gasik wae. Jujur baik, saya memang udah biasa jarang istirahat. Cuma memang setelah ijab kabul resepsi sampai hari ini, mulai ngaji sampai dina ayeuna. Ini ayat dinten ayeuna. Belum sempat istirahat sama sekali Bu. Tadi pagi aja saya subuh sampai rumah jam 3. Jam 3 subuh dari Pekalongan. Dari Pekalongan jam 3 subuh saya sampai Cilacap. Langsung ngobrol-ngobrol sama orang tua karena udah jarang kepanggil sama orang tua. Sampai sholat subuh, tidur cuman bentar. Sebenarnya nggak boleh tidur habis sholat subuh, tapi adanya waktu begitu. Jadi udah nggak ada urusan rezeki ditoto. Adanya waktu cuman segitu. Alhamdulillah suami saya hari ini juga ikut. Kemana-mana. Suami saya nggak buat tontonan ya, sorry lah. Soalnya Bu Solihah cuman ngundang saya, belum sepaket. Kalau sepaket bayarannya beda lagi. S3 marketing nih judulnya. Bercanda. Suami saya ikut saya ngaji cuman 41 hari ini.
Jadi memang karena suami saya juga punya ya Allah aku ngucapnya suami aku biasa pengantin baru 1 bulan bangga banget ngucap suami. Suami saya itu memang alhamdulillah masih termasuk santri Tegal Rejo Magelang. Jadi masih punya tanggung jawab hikmah di pesantren, yaitu juga ngajar anak-anak santri. Jadi memang beliau meniatkan ngikut saya nemenin ngaji 41 hari wae. Karena memang masing-masing punya tanggung jawab. Kemarin maaf punten ya, ada beberapa YouTuber yang memang memanfaatkan dengan adanya saya nikah dengan ngasih thumbnail atau judul-judul di YouTube yang kurang pas begitu. Kayak memang banyak sekali yang kepingin lihat suami saya. Jenengan kan udah lihat ya Bu ya. Ya mau lihat langsung itu ya beda acara. Ya jadi YouTube Ibu, dan akhirnya memang banyak yang penasaran, jadi bikin judulnya maaf ya kadang-kadang agak jorok, kemudian gak sesuai dengan fakta. Jadi saya himbau, ini saya memang punya channel YouTube sendiri, malah dipegang oleh suami. Tapi kalau mau upload shootingan video atau meliput saya di pengajian boleh, tapi tolong bikin judulnya yang real-real saja lah. Dan kemudian yang agak sopan, jangan yang jorok-jorok lah. Mau saya dari tadi ngaji kan pakai dasar semua saya. Laras Kiai, di kitab ini, ayat ini ngendikannya Allah, pangandikan, ungkapan, itu saya ngaji pakai dasar saya. Nggak ada niatan saya ceramah itu ngelawak, itu nggak ada. Mana saya tadi ngelawak? Nggak ada. Jenengan Bu yang ketawa. Baru lihat wajah saya jauh ketawa jenengan Bu. Jadi maaf, saya nggak mau memanfaatkan keviralan saya dumeh viral asal diundang datang, yang undang seneng. Saya nggak mau begitu Bu. Mau saya ini punya sanad keilmuan kok Kiai. Saya setiap hari Jumat itu harus ngaji sama guru saya. Walaupun suami saya ya lumayan ahli kitab, tapi ketika suami saya bilang dulu, kamu punya guru, maka tetap ngaji sama guru neng jenengan. Walaupun nanti akan diulang lagi, dikaji lagi, sarang kali suami kula. Saya nggak mau dumeh viral, saya cuman ngaji modal di internet, saya sampaikan kepada jenengan. Emang di akhirat Mbah Google mau tanggung jawab? Nah itu yang jadi repot. Ya, sampai nanti pulang, ngaji hari ini diamalin atau tidak, jenengan nggak dapat dosa. Nah saya, apalagi seorang public figure, sedikit kepleset ngomong salah aja Bu, ya Allah. Hari ini media sosial, salah sedikit aja langsung viral. Kemudian nanti kalau salah itu masih dicari kesalahannya. Jadi boleh jangan ngeliput saya pengajian, tapi tolonglah kalau bikin judul itu yang sopan, kemudian yang fakta-fakta saja yang real. Jangan hanya kepingin ditonton YouTube-nya kemudian sampai mengorbankan namanya orang lain buat channel YouTube jenengan. Kalau begitu rezeki jenengan nggak berkah, soalnya saya nggak redo. Ikhlas saja saya ikhlas, tapi kurang redo. Redo itu artinya bombong Bu. Bombong itu apa ya? Lega. Jenengan saya ikhlas sampean meliput saya dengan alasan adalah buat mensyiarkan Islam. Saya ikhlas, saya senang. Tapi nggak redo ketika judulnya itu jorok dan lain-lain. Guru saya yang nggak terima. Karena saya juga punya guru, saya juga punya kiai. Dan kemudian kiai saya juga bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau judulnya nyeleneh, kiai kami yang nggak terima. Jadi maaf untuk menjaga marwah guru kami. Jadi kalau bikin judul yang baik-baik saja. Mau mumpuni ini tuh, mumpuni tonggos merongos nggak apa-apa. Tadi bikin judulnya yang bagus-bagus. Ngaten nggih Bu nggih. Maka alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Solihah, kemudian keluarga besar dari pengantin khitan hari ini, Ananda Yusuf Irfan Hakim, Ananda Kevin Adriansah, dari keluarga Bapak Indra Gunawan, keluarga Bapak Samin yang tengah berbahagia. Alhamdulillah anaknya sehat, ngajinya pinter, kemarin sudah dikhitankan. Dengan dikhitankan ini adalah satu kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya seterusnya. Mudah-mudahan Ananda Yusuf dan Ananda Kevin jadi anak yang soleh, anak yang qurrata ayun, anak yang mampu menyelamatkan orang tua dunia akhiratnya. Allahumma. Ibu Solihah, Ibu Om Komariah diberikan sehat walafiat, diberikan tetap imannya, tetap Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberkahi segala hajatnya. Amin Allahumma. Khusus untuk almarhumah Ibu Watiyah binti Tajuri, almarhum Ananda Sudarto bin Sudayat,
almarhumah Badriah binti Hermanto, mudah-mudahan diberikan padang jembar kubure, digampangkan hisabe, dipangginakan teng swargane Allah. Amin Allahumma. Saya harap Pak Ustadz, Pak Yai ajengan untuk memimpin doa hari ini. Saya dititipi pesan oleh guru saya tidak boleh memimpin doa Kiai karena saya masih santri, jadi kami tetap akan mohon barokah doa dari para masyayikh. Saya harap jangan pulang dulu Ibu, 2 menit saja. Mari kita hikmat mengaminkan doa yang dipimpin langsung oleh Akhirul Kiram Bapak Kiai Ajengan Halim untuk memimpin doa. Sumangga Kiai di atas. Kersane berkah doa anak, mangga. Dari saya terima kasih Ibu Solihah, Ibu Om Komaria, mangga Kiai. Tenanawan Kiai. Pak Ku, terima kasih telah mendukung keluarga kami, Ibu Solihah dan Ibu Om Komaria dan seluruh keluarga besar dari almarhumah Ibu Atiyah. Mudah-mudahan setelah doa usai, jangan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.